Sudah disampaikan beberapa sentimen yang mempengaruhi, dan salah satu yang cukup menarik perhatian adalah seperti apa era suku bunga di sepanjang tahun 2026 begitu ya. Masih wait and see akan sikap The Fed, kemudian juga Bank Indonesia juga tentu akan kurang lebih menyesuaikan begitu ya. Seperti apa tentu mungkin tanggapan dari Pak Edwin berkaitan dengan hal ini? Ya, kami di BPJS Ketenagakerjaan melihat bahwa era suku bunga rendah ini mungkin masih akan berlanjut 1-2 tahun ke depan ya. Jadi Fed masih punya ruang untuk cutting rate, tapi saya kira kalau kita bicaranya lebih panjang, masa lebih panjang itu dengan kenaikan komoditas tadi saya katakan, lalu juga ada kecenderungan memanasnya situasi geopolitik, saya kira ke depan justru akan era suku bunga rendah itu mungkin akan berakhir gitu ya. Jadi kami juga menyiapkan di BPJS Ketenagakerjaan, kami tidak bisa invest terlalu long term di tenor karena kami khawatir pada saat suku bunga itu merangkak naik nanti kami jadi return kita bisa ketinggalan dari return market gitu ya. Oke, baik. Nah tadi strategi sendiri Pak, mungkin proporsi ya tentunya untuk pengelolaan di aset fixed income, kemudian juga di pasar saham tadi kan akan ditingkatkan begitu ya. Nah secara proporsi sendiri akan seperti apa sih Pak sebetulnya portofolio dari BP Jam Sostek? Ya, saat ini portfolio kita 75% itu ada di fixed income, yang mana sebagian besar adalah surat hutang negara dengan tenor yang berbagai macam gitu ya, mostly jangka menengah lah, 8 tahun, 9 tahun gitu. Sisanya ada di saham sekitar 8% yang langsung kita miliki, lalu juga melalui mutual fund ada 4%, jadi totalnya sekitar 12% alokasi kita di saham. Lalu ada sekitar 10-12% di deposito. Deposito ini sebenarnya adalah iuran yang sudah masuk dan menunggu untuk ditempatkan ataupun juga untuk menjaga likuiditas pada saat ada klaim dari peserta gitu. Jadi kita kan di dalam melakukan investasi kita selalu di-drive oleh liability ya, namanya itu liability driven investing gitu ya. Artinya kita untuk menempatkan aset kita selalu melihat profil dari liability. Yang pertama kita pastikan adalah pada saat ada member kita yang klaim itu harus bisa kita bayarkan. Jadi itu adalah cara kita di dalam mengelola investasi. Oke, nah tadi dengan peningkatan dari 12%, nanti ke depannya kan akan jadi 20-25% begitu ya untuk proporsi balik lagi di pasar saham begitu ya. Porsi mana yang akan dikurangi ke depannya Pak Edwin? Ya sebenarnya kami menambah itu bukan dengan menjual investasi yang sudah ada, karena kami di BPJS Ketenagakerjaan ini masih menerima iuran yang sangat besar gitu ya, karena pekerja di Indonesia sebagian besar adalah orang muda, jadi satu tahun mungkin bisa 100 sampai 112 triliun ada iuran tambahan yang masuk. Jadi kami sebagian besar yang kita gunakan untuk membeli saham tuh sebenarnya dari iuran baru yang masuk gitu ya. Karena kita juga menginvestasikan ini kan untuk orang-orang yang masih muda, yang baru akan pensiun mungkin 20 tahun yang akan datang gitu. Oke, untuk masyarakat tadi sekali lagi ditekankan tidak perlu cemas begitu ya Pak ya. Tapi mungkin apa yang Pak Edwin lihat ya berkaitan dengan regulasi, baik sudah mulai banyak dorongan tentunya ya, kemarin dari case yang terjadi MSCI ini kan juga membuat akhirnya otoritas berubah sejumlah aturan, termasuk adalah dana investasi yang bisa digelontorkan oleh DAPEN dan juga asuransi dari 8 hingga 20% begitu. Ini kan salah satu aturan baru yang kedepannya diharapkan bisa membuat dinamika ataupun juga pergerakan dari DAPEN dan juga asuransi ini bisa lebih longgar begitu ya Pak ya. Nah, regulasi atau aturan apa lagi sih Pak yang sebetulnya dibutuhkan juga ke depannya begitu agar gerak dari BP Jam Sostek ini dalam investasi bisa lebih menarik lagi? Iya, kalau kami di BPJS Ketenagakerjaan sebenarnya secara aturan sudah longgar ya, karena kami justru adanya batas maksimal. Jadi batas maksimal untuk investasi di saham itu adalah 50%. Bahwa kami investasinya berapa persen itu terus terang tergantung kepada outlook yang kami miliki dari prospek dari pasar saham gitu ya. Jadi kami di BPJS Ketenagakerjaan sebenarnya secara aturan memang sudah diperbolehkan untuk invest up to 50%. Tapi memang 2021 kami melihat bahwa outlook-nya tidak terlalu bagus sehingga kami mengurangi jumlah alokasi di saham. Tidak dengan menjual ya, tapi dengan tidak menambah pembelian. Jadi karena memang pertumbuhan dana kelolaan cukup pesat, setiap tahun mungkin hampir 15% dengan dana kelolaan yang sudah sangat besar ya. Jadi
secara otomatis maka persentase alokasi di saham itu memang menjadi lebih kecil gitu ya. Jadi saya kira ke depan kalau kami sih positif ya, bahwa ini adalah saat yang tepat untuk menambah alokasi di saham, karena kita atau kami di BPJS Ketenagakerjaan maupun di industri-industri dana pensiun, asuransi, saya pikir investasi di saham itu bukan untuk jangka yang pendek. Jadi kita investasi di saham adalah vote of confidence sebenarnya terhadap perekonomian Indonesia. Baik, terakhir begitu Pak Edwin, mungkin outlook ya untuk market domestik kita begitu dari BPJS BP Jam Sostek seperti apa sih Pak? Ya, saya tidak tidak ingin memberikan outlook yang jangka pendek, tapi saya kembali mengajak kepada teman-teman semua, terutama di industri, bahwa investasi di saham itu kita kan harus long term ya, dan saya pikir prospek ekonomi Indonesia itu masih sangat-sangat cerah dengan bonus demografi, harga komoditas, melemahnya US dollar, dan juga realokasi dari pabrik-pabrik di Cina. Saya pikir itu semua akan mendorong nanti pada saatnya asing akan ikut membeli, dan pada saat asing membeli itu mungkin ya teman-teman bisa justru jual gitu ya. Kalau sekarang saya pikir adalah waktunya untuk membeli karena juga ada likuiditas tambahan di pasar. Oke, baik.